Oke, halo sobat tanya-tanya Koran Datim. Kali ini kita sedang berada di press conference apa nih? Peluncuran Yellow Hotel Samarinda dan kita bakal nanya-nanya seputar hotel yang baru ini ya. Bukan hotel baru sebenarnya, tapi hotel yang berganti nama. Tapi apapun itulah ya, nanti kita tanya gimana, apakah dia baru atau ganti nama. Kita akan tanya-tanya bersama dengan orang yang ada di sini ya. Ikuti terus tanya-tanya Koran Datim. Hotel ini kan grup ya berarti Pak ya? Grup. Nah itu kenapa masuk pasar Samarinda gitu? Atau sebelumnya sudah ada di pasar Kalimantan Timur atau gimana? Ya kalau saya jawab ya saya jawab. Nanti kolaborasi seperti yang ditanyain tadi ya, sudah teman-teman media juga nanyain. Nah, kolaborasinya juga antara kita owner kita ya, dengan owner kita kan sama dengan MD dulu. Jadi kita kolaborasi aja. Owner mau bikin hotel Yellow, dan kita juga lagi juga ingin mengembangkan juga, Ascot ingin berkembang juga. Jadi kebetulan kita ketemu lah matching, akhirnya kita bikin lah Yellow Samarinda ini. Jadi Yellow ini baru hotel Yellow yang ada di Kalimantan. Pertama kali. Pertama masuk Pertama kali ya. Kalau brand-brand lain kita punya sister yang di Haris dan juga di Fox. Itu kita satu manajemen dengan Ascot. Oh siap. Ya, jadi kita sama benderanya. Pertimbangannya apa Pak? Pasar Kalimantan. Dengan kondisi bahwa owner mungkin sudah tahu nih hotel ini sebelumnya seperti apa gitu kan, mungkin udah waktunya untuk renovasi atau apa. Dan dari sisi Ascot, kenapa kita menawarkan Yellow Hotel, karena memang kita melihat bahwa Yellow ini nggak cuma sekedar hotel. Biasanya kalau kita bicara konvensional hotel yang mungkin banyak di Kalimantan atau di Samarinda, ya hotel. Tapi kalau kita bicara bahwa konsep baru ke Samarinda, bahwa Yellow adalah bagian dari gaya hidup yang kita mau bawa ke dalam dunia perhotelan. Jadi pada saat customer datang ke Yellow nggak cuma buat nginep tidur, tapi sebenarnya bisa ada kegiatan aktivitas yang mereka bisa engage, katakan dengan kegiatan komunitas. Kemudian kita juga bawa konsep street art and game jadi bagian dari passionnya Yellow Hotel. Jadi biasanya fokus cuma di kamar aja enggak. Ini sebenarnya akan banyak nantinya aktivitas atau engagement dengan komunitas yang kita ngeliat bahwa di Kalimantan Samarinda ini komunitas ini juga cukup kuat, lumayan banyak, tapi mungkin dari sisi perhotelan belum ada kayak hubnya, belum ada medianya yang bisa membantu mereka. Nah kita di sini kita hadir, tapi mungkin kalau secara komunitas itu kan banyak, nggak mungkin juga kita garap semuanya. Tetap kolaborasi itu bisa dijalankan dengan lokal komunitas, tapi fokusnya sendiri adalah banyak kepada street art dan gaming komunitas. Oh oke. Nah kalau kemarin kan kalau nggak salah Pak Mendagri itu udah ngasih quote on quote dipersilahkan kembali dari government untuk untuk berkegiatan kembali di nah itu menanggapi itu gimana? Oh sangat positif. happy banget karena memang kemarin bisa dibilang dunia perhotelan kita cukup berat ya, nggak cuma di Samarinda, kalau bisa dibilang Indonesia semuanya kena dampak dari apa yang dibilang keputusan government. Nah sekarang sudah dibuka lagi ya, mungkin nggak seperti sebelumnya, tapi paling tidak sudah dibuka. Nah ini yang sebenarnya kita lihat sudah ada opportunity untuk ambil bisnisnya, dan dengan Yellow Hotel kita confidence, kita optimis karena memang sesuatu yang baru, dan kita nggak mau orang cuma nyoba aja. Makanya nanti balik lagi tidak hanya secara konsep hotel, tapi balik lagi ke Pak Agung dan tim gimana caranya kita bisa berikan tetap servisnya excellent kan gitu. Tapi dengan ada keputusan government dibuka lagi ya pintunya sedikit, walaupun belum seperti sebelumnya ya, paling tidak kita udah bisa nafas lah sedikit ya. Kalau marketnya target marketnya Kalimantan Samarinda lah. Sekilas kalau orang lihat Yellow brand itu seakan-akan ini buat anak muda banget nih. Tapi nggak berarti marketnya anak muda. Sebenarnya adalah yang kita bawa adalah market ini kalau dari kalangan umur bisa umur mana aja. Tapi yang kita bawa ke sini adalah memang bisa membangkitkan, untuk yang muda ya pasti jiwa muda, tapi yang memang sudah lebih senior atau apa bisa membangkitkan jiwa mudanya. Artinya gini, kalau dengan adanya konsep gaming, semua orang itu kan ada masa kecilnya, ada masa nostalgia
dulunya main apa. Nah itu yang sebenarnya pelan-pelan kita mau bawa. Bahkan sama Pak Agung kita bicara mungkinnya nanti nggak cuma gaming station yang katakan sekarang bisa dilihat di sana ada PlayStation atau Xbox, kemudian yang lain nggak cuma sih, tapi kita mau bawa juga kayak permainan-permainan tradisional yang jadi nostalgic. Zaman dulu saya main ini nih, mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Nah itu ya pelan-pelan kita mau bawa ke Yellow Hotel Samarinda. Iya, komunitas ini nggak cuma komunitas street art, tapi komunitas yang memang mereka berkumpul, nostalgia dulu mainnya apa. Nah itu yang kita coba bawa juga. Kalau kira-kira kalau Kalimantan kan baru menggarap pasar Kalimantan. Nah kalau mungkin ada semacam riset atau apa tantangannya itu kira-kira yang apa ya menjadi titik apa ya mungkin kehati-hatiannya juga dari teman-teman. Kalau dilihat yang pertama tantangannya pasti adalah memperkenalkan Yellow Hotel dengan gayanya Yellow ini sendiri yang mungkin masih sangat baru ya. Kita nggak bicara sama itu, bahkan Kalimantan ini kan itu kan pasti ada prosesnya edukasi. Nah itu yang sebenarnya adalah tugas kita, tidak hanya dari hotel tapi dari sisi kita dari Indonesia, Ascot Indonesia, gimana caranya memperkenalkan brand ini dan masyarakat bisa menerima. Itu tantangan pertama. Tapi kalau kita lihat responnya dari sudah buka, ini responnya positif ya, bisa diterima dengan baik, bahkan masyarakat exciting dengan adanya Yellow brand ini. Itu yang jadi brand awareness-nya, kemudian make sure bahwa mereka bisa menerima konsep yang kita kasih, karena ini kayak out of the box dari norma hotel. Yang kedua adalah sebenarnya market Samarinda ini kan memang lebih banyak marketnya datang dari domestik ya. Gimana caranya sebenarnya memperkenalkan Samarinda melalui Yellow Network ataupun Ascot Network, ini bisa membawa juga katakan wisatawan asingnya datang ke Samarinda, jadi tujuannya bisa jadi untuk bisnis atau untuk wisata. Nah ini sebenarnya salah satu PR kita. Jadi mungkin kalau kita bicara departemen pariwisata, salah satu tujuan mereka itu juga sama dengan kita. Gimana caranya kita bisa ngundang nih memperkenalkan Samarinda melalui Yellow Hotel. Kemudian kita ada Haris, ada Fox juga, lebih banyak sekarang networknya bahwa kita bisa bawa beberapa interest wisatawan di luar domestik untuk datang ke Samarinda. Itu sebenarnya yang bisa kita jalankan nanti kerjasama dengan dinas pariwisata setempat. Berarti sasarannya pasar internasional. Mudah-mudahan ya. Sekarang pasti kan pasaran pertama domestik, tapi kan paling nggak kita sudah bisa mulai pelan-pelan ke pasar internasional. Kan di Samarinda terutama ya lagi banyak kegiatan yang mendatangkan. Betul. Jadi sejalan lah sama dinas pariwisata atau pemerintah kota Samarinda, kita mau arahkan, kita mau sejalan nih untuk datangkan interest orang datang ke kota Samarinda. Sedikit Bu soal tadi kan Ibu bilang antusiasme udah bagus ya. Nah itu ada data atau apa nggak sih Bu? Yang mungkin misalnya berapa yang sudah terbook misalnya itu dalam pembukaan pertama. Untuk mengetahui respon dari para customer kami, kita juga ada guest review dan juga kita punya sebenarnya kita ada namanya program loyalty kita ASR, di mana tamu yang sudah selesai check-in dari sini mereka mendapatkan email dan juga mereka bisa mengisi review mengenai hotel ini. Apa aja mulai dari pelayanan kami, kebersihan hotel kami, dan juga makanan juga bisa mereka akan review semuanya. Dan so far selama kita udah dari soft opening kita di tanggal 20 Mei kemarin. Iya, sekarang kita grand opening jadi udah 1 bulan. Semuanya kita mendapatkan review yang sangat bagus. Mulai dari TripAdvisor, mulai dari tiket.com dan online semuanya mereview kami dengan skor 10 Bu. Sampai sekarang. Iya. Jadi inilah yang membuat kita optimis bahwa kita bisa bersaing dengan hotel-hotel yang lain. Oke, siap. Gitu. Boleh di-share ini apa? Rate harga dari berapa per berapa? Iya. Yang sekarang kita promo kita di angka 413 untuk room only ya. Kemudian kita juga macam-macam sih, kita ada 5 tipe kamar Mas. Jadi yang kita suite-nya itu bisa sampai 1,6. Jadi untuk yang kamar standar kita namanya yellow room. Jadi itu kita akan di 413 untuk plus. Untuk room only aja. Siap. Sampai Ya. Itu promonya sekitar sampai akhir bulan Juni. Sampai akhir bulan Juni. Iya. Masih panjang. Jadi kita masih lihat trennya gitu Mas. Iya. Jadi kalau kita sudah memang udah firm, maka kita akan sedikit akan kita naikkan lagi. Jadi kita untuk biar masyarakat Samarinda ini tahu dulu nih. Kamar kita kan dulu MG nih kan banyak yang masih ingetnya MG Pak. Iya, MG dulu harganya masih sekian. Iya. Sekarang kok harganya sekian, pasti ada perubahan di situ. Jadi kita biar mereka mengenal kita dulu dan berharap mereka akan kembali lagi ke kita. Oke, siap. Terakhir Pak, dan Ibu boleh dikasih satu kalimat
mengundang warga Samarinda untuk datang ke sini. Silakan. Samarinda dan sekitarnya. Oke, Yellow Samarinda ini adalah hotel satu-satunya yang ada di Samarinda, yang baru pertama kali yang ada di Samarinda, yang mengusung konsep urban, dan juga kita punya game zone yang di hotel-hotel yang nggak ada, dan kita juga friendly dengan semangat kuningnya kita, energik, Semangat kuning. semangat kuning. Rekan-rekan warga Kalimantan Timur, yuk main, datang, visit Yellow Hotel Samarinda, rasakan sesuatu yang berbeda dari cuma sekedar nginep, tapi juga ada permainan, ada komunitas engagement, semuanya di hotel ini pastinya nggak akan terlupakan dan pasti pengen nanti nagih nih, pengen balik lagi. Siap, terima kasih banyak. Thank you. Oke, itu dia tadi wawancara kita bersama dengan pihak dari Hotel Yellow Samarinda, ya, Yellow Hotel Samarinda. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau menginap di Samarinda. Nama Gurusi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.